Selamat pagi teman-teman. Sebelum ibadah sekolah minggu dimulai, kita siap-siap dulu yuk. Pertama-tama kita mandi dulu ya, biar gak ngantuk, segar, dan rapi. Terus kita jangan lupa sarapan juga ya, supaya waktu ibadah nanti kita tidak lapar dan bersemangat. Setelah itu kita pakai pakaian yang nyaman, rapi, dan sopan ya. Contohnya seperti ini. Keren kan? Saat pujian sedang berlangsung, mari kita fokus. Jangan lupa ikut bernyanyi dan ikuti gerakannya ya. Pada waktu guru-guru memberitakan firman Tuhan, mari kita fokus dan duduk yang rapi ya, supaya kita semua bisa semakin mengenal dan sayang sama Tuhan Yesus. Setelah ibadah sudah selesai, jangan lupa rekam ayat hafalan dan kerjakan tugas yang sudah diberikan ya. Nah, sekarang kita sudah siap beribadah. Tetap setia beribadah sekolah minggu setiap minggu ya. God bless you all, teman-teman. Shalom adik-adik. Wah, luar biasa ya. Pada pagi hari ini kita mau beribadah sekolah minggu. Bagaimana kabarnya Ci Shirley? Puji Tuhan baik. Wah. Adik-adik kabarnya baik kan? Udah pasti. Luar biasa. Adik-adik sebelum kita beribadah, yuk mari kita berdoa dulu ya. Adik-adik duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau pagi hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami mau Tuhan Yesus mengikuti ibadah sekolah minggu dengan baik. Tuhan Yesus, pimpin kami dari awal hingga akhir ibadah kami. Terima kasih untuk berkat yang Tuhan Yesus berikan kepada keluarga kami, kepada orang tua kami. Haleluya, amin. Haleluya, adik-adik, kita sudah siap untuk memuji Tuhan ya. Adik-adik gak boleh ada yang diam, cuman ngeliatin aja. Semua harus bergerak ya. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau bergerak memuji Tuhan ya. Kita adalah ciptaan Tuhan yang istimewa. Dunia boleh katakanku tak berarti.
Wah, luar biasa adik-adik ya. Semua diberkati dengan pujian ini. Diberkati Wah, dong. luar biasa. Adik-adik, sudah saatnya ya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, duduk yang baik. Kita mau menyembah Tuhan ya. Karena Tuhan kita hebat ya. Luar biasa Tuhan kita adik-adik. Banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang Tuhan Yesus lakukan dalam keluarga kita. Haleluya. Yuk, mari adik-adik kita mau angkat ya, ku nyanyi haleluya. Ya, adik-adik gak boleh ada yang diam. Yuk, mari semua. Kita mau menyembah Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Kita ketemu lagi di dalam ibadah Komisi Anak. Pagi hari ini kita akan belajar dari Daniel 1, 3, dan 6. Yaitu judulnya adalah Takut akan Allah dan berpegang pada perintahnya. Pagi hari ini kita mau belajar dari orang-orang muda yang hebat, yang takut akan Allah dan berpegang pada ketetapannya. Siapakah mereka? Mereka adalah Daniel, Hanaya, Misael, dan Asarya. Mereka adalah orang-orang Israel dari suku Yehuda yang ikut dibuang ke Babel. Aspenas, kepala istana Raja Babel, mengganti nama mereka menjadi Daniel dinamainya
Belsasar. Hanaya dinamainya Sadrak. Misael dinamainya Mesak. Asarya dinamainya Abednego. Daniel, Hanaya, Misael, Asarya, mereka adalah orang-orang dari keturunan raja. Kaum bangsawan tidak bercela, berhikmat, berpengetahuan, menguasai banyak ilmu. Daniel, Hanaya, Misael, Asarya, mereka orang-orang yang takut akan Allah dan berpegang pada ketetapan Allah. Oleh karenanya, Allah memberikan hikmat, pengetahuan, dan mereka dapat menguasai banyak ilmu dan lebih dari orang-orang yang hebat yang ada di Babel. Kemudian Raja Nebukadnezar membuat patung emas untuk disembah oleh semua orang. Tetapi Sadrak, yang mereka sebut sebagai Hanaya, Mesak, yang mereka sebut sebagai Misael, dan Abednego, yang mereka sebut sebagai Asarya, mereka orang-orang yang takut akan Allah, dan mereka tidak mau menyembah patung emas yang dibuat oleh Nebukadnezar. Dan mereka hanya mau menyembah kepada Allah saja. Maka marahlah Nebukadnezar kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oleh sebab itu, karena mereka tidak mau menyembah patung emas yang didirikan oleh Nebukadnezar, mereka semua dimasukkan ke dalam dapur api. Bahkan dapur api dipanaskan 7 kali dari yang biasanya. Tetapi yang menarik di sini, pada saat Sadrak, Mesak, dan Abednego percaya kepada Allah, Allah menolong mereka. Dan Raja Nebukadnezar sangat kaget pada saat mereka ada di dalam perapian. Ternyata di dalamnya ada 4 pribadi. Selain dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, ada 1 pribadi lagi yang menolong mereka. Itulah Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego atas ketaatan mereka menyembah hanya kepada Allahnya orang Israel. Maka Raja Nebukadnezar sangat kaget, dan setelah mereka tahu bahwa orang-orang yang dimasukkan ke dalam dapur api tersebut dapat selamat, dan akhirnya Raja Nebukadnezar berkata, "Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego." Dan setelah kejadian itu, Raja mengaruniakan kedudukan yang tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Satu lagi contoh yang kita akan pelajarin pagi hari ini. Pada saat pemerintahan Raja Darius, Daniel diangkat menjadi satu di antara 3 orang kepercayaan Raja Darius. Tetapi dari ketiga orang kepercayaan raja tersebut, Daniel lah yang paling hebat dari semua kepercayaan raja. Sehingga mereka, orang-orang kepercayaan raja yang lain, menjadi iri kepada Daniel. Lalu mereka mencari kelemahan Daniel untuk dijadikan kesalahan, supaya Daniel dapat dihukum. Maka mereka membuat suatu keputusan dan dibawa kepada Raja Darius. Mereka menghadap raja dan meminta raja untuk mengeluarkan aturan yang mereka buat, supaya semua orang yang ada di bawah pemerintahan Raja Darius berdoa hanya kepada dewa mereka. Tetapi Daniel orang yang takut akan Allah dan selalu memegang ketetapannya. 3 kali sehari Daniel selalu berdoa dan memuji Tuhan Allah Israel. Daniel berdoa di lantai yang kedua, lalu Daniel setiap saat sehari 3 kali menaikkan doa dan ucapan syukur kepada Allahnya orang Israel. Lalu orang-orang yang iri kepada Daniel
mereka melihat bahwa Daniel berdoa dan mereka membawa Daniel ke hadapan raja. Mereka melaporkan kepada raja bahwa Daniel tidak taat kepada perintah raja untuk tidak berdoa kepada Allah lain selain daripada dewa mereka. Maka raja memasukkan Daniel, menghukum Daniel ke dalam kandang singa. Tetapi Daniel ditolong oleh Tuhan. Singa-singa tersebut tidak melakukan apa-apa kepada Daniel. Bahkan Alkitab mencatat bahwa mulut singa dikatupkan oleh malaikat Tuhan. Lalu raja melihat bahwa Daniel ditolong oleh Tuhan, maka raja mengeluarkan Daniel dan memasukkan orang-orang yang iri kepada Daniel ke dalam gua singa tersebut. Nah, bagaimana dengan adik-adik semua? Pagi hari ini kita belajar dari 4 orang yang takut akan Tuhan. Mereka orang-orang yang hebat. Mereka orang-orang yang mempunyai pengetahuan. Mereka orang-orang yang mempunyai hikmat. Mereka orang-orang yang takut akan Tuhan. Mereka tidak melakukan sekehendak hatinya. Sekalipun ada aturan harus menyembah patung, mereka tidak melakukannya. Sekalipun ada aturan tidak boleh berdoa kepada Allah lain selain kepada dewa, mereka tidak melakukan karena mereka adalah orang-orang yang takut akan Allah. Bagaimana sekarang dengan adik-adik? Apakah mau taat kepada perintah Allah ataukah hanya mau melakukan keinginan sendiri, suka-suka sendiri? Mau taat beribadah atau mau main game? Mau taat beribadah atau malas-malesan kalau bangun? Mau taat kepada orang tua atau tidak dengar-dengaran kepada orang tua? Waktunya belajar, mau belajar atau mau main? Adik-adik bisa melakukan apa yang adik-adik mau. Tetapi pagi hari ini kita mau belajar bagaimana Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah, mereka orang-orang yang diberkati oleh Allah, mereka orang-orang yang takut akan Allah, dan mereka melakukan kehendak Allah, sehingga Allah mengaruniakan keselamatan kepada mereka. Bahkan mereka mendapatkan posisi jabatan yang tinggi di suatu kerajaan. Mereka disertai oleh Tuhan, mereka ditolong oleh Allah dan diberkati Allah. Kalau adik-adik takut akan Allah dan memegang ketetapan Allah, maka pasti Allah akan menolong adik-adik. Allah akan menyertai adik-adik dan Allah akan memberkati adik-adik. Pagi hari ini, cerita yang kita baca dari Alkitab, dari Daniel 1, 3, dan 6. Kita belajar dari Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Baik, demikianlah cerita firman Tuhan pagi hari ini. Ayat hafalan buat adik-adik adalah dari Daniel 1, ayat 17. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai tulisan dan hikmat. Adik-adik hafalkan, nanti minggu depan kakak-kakak yang lain akan menanyakan kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Kami sudah belajar dari orang-orang yang Engkau berkati, orang-orang yang Engkau pilih, orang-orang yang Engkau berikan kepandaian, orang-orang yang Engkau berikan hikmat untuk kami boleh belajar di dalam hidup mereka. Mereka hanya mau mentaatin apa yang menjadi ketetapan dan firman-Mu. Dan karena ketaatan mereka tersebut, mereka Engkau sertai, mereka Engkau tolong, mereka Engkau berkatin.
Pagi hari ini juga ya Tuhan, kalau anak-anak-Mu di tempat ini, Komisi Anak Gereja Immanuel, sudah belajar dari Daniel dan teman-temannya, biarlah Engkau juga menjadikan anak-anak Komisi Anak Immanuel menjadi berkat di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, gimana nih firman Tuhannya? Pasti adik perhatiin dong ya. Jangan lupa ya adik-adik, untuk ayat hafalannya dikirim ke grup masing-masing. Jangan lupa ya. Dan adik-adik, untuk persembahan dititipkan aja ke ayah dan ke ibu. Ya, jangan lupa adik-adik. Nah, sekarang tiba waktunya kita selesai ibadah, kita mau berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, firman Tuhan ini menjadi rema dalam hidup kami. Kami bisa mendengarkan dan bisa melakukan firman Tuhan ya Bapa. Bapa, berkati kedua orang tua kami, berkati kakak kami, adik kami, berkati kesehatannya, berkati rezekinya ya Tuhan. Dan berkati juga untuk kota Bogor, agar pulih ya Bapak dari virus dan pandemi ini ya Bapak. Ya Bapak, berkati juga untuk negara ini, agar pandemi ini bisa berakhir, agar kami semua anak-anak-Mu bisa berkumpul kembali di gereja-Mu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, inilah doa pengucapan syukur. Kami berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dadah adik-adik, sampai jumpa kembali.